Selamat malam kepada Pak Mahendra dan teman-teman semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai ilustrasi dan analisis sistem informasi akuntansi pada PT Mayora Indah Tbk. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ade Caroline Patricia, dengan NIM 22809334106106. Saya Natasha Fitri Emilia, NIM 228093340068. Saya Nasira Dwi Putri dengan NIM 228093340069. Saya Anggarawati dengan NIM 228093340087. Saya Sekar Ayunur Aisyah dengan NIM 105. Baik, selanjutnya pemapar materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Profil PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Export Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public List Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita 1, Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 Goods Corporate Governance, Issues in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Siklus pendapatan. Prosedur dalam siklus pendapatan adalah sebagai berikut. Pelanggan melakukan pemesanan menggunakan dokumen pesanan yang diterima oleh penjual atau pemasaran. Setelah memverifikasi dan menegosiasi harga, status kredit pelanggan diperiksa oleh fungsi kredit. Setelah memeriksa situasi kredit, Departemen Penjualan memeriksa apakah kuantitas persediaan sebanyak item memenuhi pesanan pelanggan. Jika stok tidak mencukupi, akan dilakukan prosedur pre-order barang telah disiapkan oleh fungsi pengiriman. Setelah pelanggan menerima barang, fungsi faktur akan mengirimkan faktur kepada piutang pelanggan. Fungsi piutang mengelola data piutang pelanggan, termasuk pelaporan, pemutakhiran, buku sub piutang anak perusahaan, pembayaran piutang obligasi, dan lain-lain. Pelanggan membayar utangnya melalui cek atau transfer bank. Berikut merupakan diagram konteks siklus pendapatan dari PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ada DFD level 0 siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ada DFD level 1 siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Kemudian ada DFD level 2 siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ada siklus pengeluaran kas. Prosedur siklus pengeluaran adalah pihak yang perlu memenuhi permintaan pembelian dikirim ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian memverifikasi permintaan. Jika diterima, fungsi pembelian akan menyiapkan pesanan pembelian. Pemasok formulir pemesanan pembelian. Fungsi pembelian telah memiliki daftar pemasok dan alternatif barang yang sering dibeli seperti alat tulis, bahan baku, dan lain-lain. Pemasok kemudian mengirimkan barang pesanan. Barang yang dikirim oleh pemasok diterima oleh fungsi penerimaan barang. Jika kuantitas dan kualitas tidak sesuai dengan pesanan, maka masalah ini diselesaikan oleh fungsi penerimaan barang, pembelian fungsi dengan supplier. Setelah barang diterima, fungsi gudang akan memproses barang.
Supplier akan mengirimkan invoice sebagai invoice. Faktur akan diterima oleh fungsi hutang dagang pay. Fungsi kasir akan membayar uang sesuai dengan fungsi otorisasi dan pembayaran. Selanjutnya ada diagram konteks siklus pengeluaran. Selanjutnya ada DVD level 0 siklus pengeluaran. Selanjutnya ada DFD level 1 siklus pengeluaran. Lalu ada DFD level 2 siklus pengeluaran. Selanjutnya yaitu siklus produksi. Informasi mengalir ke dalam siklus produksi dari siklus lain, khususnya siklus pendapatan memberikan informasi tentang pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaannya. Siklus pembelian memberikan informasi untuk memperoleh bahan baku dan mengendalikan biaya lainnya, termasuk overhead pabrik. Proses bisnis siklus produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi manufaktur. Dan yang terakhir, yaitu akuntansi biaya. Selanjutnya adalah diagram konteks siklus produksi PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya adalah DFD level 0 siklus produksi PT Mayora Indah Tbk. Kemudian DFD level 1 siklus produksi PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ada siklus SDM. Sumber daya manusia menunjang fungsi lainnya dengan membantu dalam perekrutan pegawai baru, mempersiapkan pegawai untuk menjalankan tugasnya, dan mengolah seluruh catatan yang berkaitan dengan pegawai dan mantan pegawai. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, RH melaksanakan 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama rekrutmen dan pendaftaran, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga manajemen data, dan yang terakhir administrasi pemutusan hubungan kerja dan tunjangan. Siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan salah satu aplikasi sistem informasi akuntansi yang mengalami pemrosesan batch secara terus-menerus atau langkah demi langkah. Disebut pemrosesan sekuensial karena daftar gaji pegawai yang dibayarkan atau dibayarkan secara berkala. Selama aktivitas siklus penggajian, terdapat beberapa langkah dasar yang biasa dilakukan oleh setiap perusahaan yang membayar karyawannya, yaitu yang pertama, memperbarui catatan induk penggajian. Yang kedua, update tarif pajak. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran. Yang keempat, menyiapkan penggajian. Dan yang terakhir, payroll. Berikut adalah diagram konteks siklus SDM dan penggajian dari PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya di FD level 0 siklus SDM dan penggajian dari PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ada di FD level 1 siklus SDM dan penggajian dari PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya adalah siklus buku besar. Sistem buku besar umum adalah pusat yang menghubungkan ke sistem lainnya di perusahaan melalui arus informasi. Sistem buku besar umum mencakup bagian-bagian. Yang pertama, dokumen entry buku. Yang kedua, fasilitas basis data GLS. Yang ketiga, proses GLS. Selanjutnya, siklus pelaporan. Tanggung jawab sistem informasi keuangan untuk menyediakan informasi kepada pihak luar, dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan profesional. Kewajiban pelaporan ini diselesaikan melalui komponen FRS dan GL atau FRS. Penerimaan utama informasi laporan keuangan adalah pengguna eksternal.
seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Karena sifat kebutuhan ini, informasi keuangan harus disiapkan dan disajikan oleh semua perusahaan dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pengguna di luar. Berikut gambaran dari diagram konteks siklus buku besar dan pelaporan. Selanjutnya ada di FG level 0, siklus buku besar dan pelaporan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.